Oke, kali ini kita akan membacakan komik One Piece chapter 1 bahasa Indonesia ya guys ya. Chapter 1 yang berjudul Romansa Fajar, Sang Petualang Baru. Dulu ada seorang pria yang telah memiliki semua kekayaan, kekuatan, dan kekuasaan di dunia ini. Dialah Gold Roger, si Raja Bajak Laut. Ucapan terakhir sebelum kematiannya telah mendorong semua orang di seluruh dunia untuk mengarungi lautan. Harta karunku akan kuberikan, tapi carilah, aku telah mengumpulkan semua yang ada di dunia ini dan meletakkannya di tempat itu. Dan dunia pun masuk ke era bajak laut. Kita lanjut. Ini adalah sebuah desa pelabuhan kecil, desa Fusa. Kira-kira sejak setahun yang lalu, sebuah kapal bajak laut berlabuh di sana. Oi, Luffy, apa yang kau lakukan? Hah? Di sebuah desa yang tenang, ada bocah dari desa bernama Monkey D. Luffy. Kali ini aku tidak bercanda, aku akan melakukannya. Akan kutunjukkan buktinya. Hahaha, coba saja. Terserah apa yang mau kau lakukan. Luffy melakukan hal-hal yang menarik lagi ya. Wah, dia menusukkan pisau ke pipinya. Dia kesakitan. Wah. Idiot, apa yang kau lakukan? Sakit tahu. Ayo bersulang untuk kegilaan Luffy dan perjalanan besar kita. Hahaha. Ayo minum. Hei, sakenya nggak cukup nih. Bodoh, itu daging ngeriku. Berisik. Aku mau makan tahu. Oi, apa bagusnya berkelahi gara-gara pengaruh sake? Luffy berkata, sama sekali tidak sakit kok. Bohong, jangan bicara yang tidak-tidak. Aku sama sekali tidak takut luka kok. Nah, berarti di perjalanan berikutnya kau harus membawaku ya. Aku juga ingin jadi bajak laut loh. Kau ingin jadi bajak laut? Hahaha. Kau kan tidak bisa berenang. Bagi bajak laut itu sesuatu yang fatal tahu. Pemimpin bajak laut, Seng, si rambut merah. Meskipun tidak bisa berenang, selama aku tetap di atas kapal, tidak ada masalah kan? Lagi pula, aku ini orang yang kuat. Aku sudah berlatih dengan baik. Kini tinjuku sama kuatnya dengan pistol. Pistol? Begitu ya? Apa maksudmu, Jangan ngambek dong, Luffy. Nikmati saja hidup ini. Benar, hidup sebagai bajak laut sangat menyenangkan. Lautan yang luas, petualangan di pulau-pulau, benar-benar bebas. Wah, Luffy pun kagum. Hei, jangan sampai mempengaruhinya dengan hal-hal bodoh. Tapi memang benar kan? Ya. Tidak masalah kan, Kapten? Kenapa kita tidak bawa saja Luffy sekali-sekali? Menurutku juga begitu. Wah. Luffy sudah kegirangan. Kalau begitu, sebagai gantinya, salah seorang dari kalian harus turun dari kapal. Pembicaraan selesai, ayo minum lagi. Kalian ini teman atau bukan sih? Masalahnya, Luffy, kau masih terlalu muda. Tunggulah sampai umurmu 10 tahun, baru akan kupertimbangkan. Ucap Seng. Dasar Seng licik. Aku kan bukan anak kecil lagi. Ucap Luffy. Jangan marah, minumlah jus ini. Ucap Seng. Terima kasih, ucap Luffy. Tuh kan, ternyata dia masih anak-anak. Lucu sekali, hahaha. Ucap Seng, menertawakan Luffy. Sial. Sembari Luffy kesal. Bikin capek saja. Padahal hari ini aku sudah menggores wajahku sampai luka supaya dia mau menerimaku. Luffy, coba pahami perasaan Kapten. Wakil Kapten, apa maksudmu dengan perasaan Seng? Benar, berkat kepemimpinannya kami bisa bersatu. Selain mengetahui senangnya menjadi bajak laut, kau juga harus tahu bahayanya. Mengerti? Sama sekali bukan maksud Kapten untuk mencegahmu menjadi bajak laut. Aku tak mengerti, soalnya dia selalu mengejek dan mempermainkan aku sih. Tidak bisa berenang ya. Lihat tuh. Seperti biasa, rupanya Kapten sedang bersenang-senang. Ya, menggoda Luffy adalah kegembiraan bagiku. Rupanya dia benar-benar senang ya. Apa kau mau makan sesuatu, Luffy? Ya, biar nanti ku bayar dengan harta karun. Pemilik bar, Makino. Harta karun? Jangan coba-coba bohong. Tidak, aku pasti akan jadi bajak laut. Begitu menemukan harta karun, aku akan membayarnya. Hehehe, kalau begitu ku tunggu deh. Ucap Makino. Hehehe, ucap Luffy sambil tertawa. Seng, apa? Berapa lama lagi kau akan tinggal di desa ini? Benar juga, sudah lebih dari setahun. Aku menggunakan desa ini sebagai pangkalan. Kupikir aku akan pergi ke laut 2 atau 3 kali lagi. Setelah itu meninggalkan desa ini dan pergi ke utara. 2 atau 3 kali lagi ya?
Aku akan belajar berenang sebelum kau pergi. Bagus, berusahalah sekuatmu. Bak, dasar pengganggu. Oh, rupanya kalian para bajak laut. Ini pertama kalinya aku melihat sepertinya cuma gerombolan pengecut. Lihat nih, Luffy makan buah gomu-gomu. Kami adalah para perompak gunung. Kami tak ingin mengacau di toko ini, tapi maukah kau menjual 10 tong sake untuk kami? Pemimpin perompak gunung, Higuma. Maaf, sakenya sudah habis. Oh, kalau begitu apa yang sedang diminum oleh para bajak laut itu? Apa itu air? Sebenarnya, cuma itu yang kami punya saat ini. Sayang sekali. Sepertinya kami telah menghabiskan semua sake di toko ini. Maaf, ucap Seng. Kalau tidak keberatan, ambillah ini. Belum kubuka kok, ucap Seng. Tuprang. Oh, Higuma memecahkan botolnya. Semua pun terkejut. Hei, memangnya kau pikir siapa aku? Jangan main-main. Satu botol mana cukup, ucap Higuma. Wah, lantainya jadi basah, ucap Seng. Lihat ini. Wah, buronan Higuma 8 juta berry. Kepalaku berharga 8 juta berry. Akulah perompak nomor 1 di wilayah ini. Dan aku telah membunuh 56 orang bodoh sepertimu. Mengerti? Lain kali berhati-hatilah. Sebab bukankah gunung dan laut seharusnya tidak saling bergabung? Ucap Higuma. Maafkan aku Makino, apa kau punya kain pembersih? Ah, jangan, biar aku saja. Higuma pun mengambil pedangnya dan memecahkan botol-botol yang ada di meja. Sepertinya kau suka bersih-bersih. Mungkin kau mau membersihkan barang yang berantakan ini, ucap Higuma. Sampai jumpa pecundang. Higuma pun pergi. Karena tak ada sake, kita tidak ada urusan lagi di sini. Ayo ke desa yang lain. Kapten, Anda baik-baik saja? Lukanya? Ucap Makino. Ah, tidak masalah, aku baik-baik saja kok, ucap Seng. Haha, rasakan Kapten, benar-benar lucu, ucap anak buah Seng. Hahaha, ucap Seng. Kenapa kau tertawa, ucap Luffy. Kenapa kau tidak melawan orang sejahat itu? Meskipun mereka lebih banyak dan kuat, kenapa kau malah tertawa? Apa itu yang namanya laki-laki? Kau bukan bajak laut, ucap Luffy. Seng pun tertegun. Bukannya aku tidak mengerti perasaanmu, tapi aku kan tak perlu sampai marah hanya gara-gara sebotol sake, ucap Seng. Masa bodoh, aku tidak mau bicara dengan pengecut, ucap Luffy. Tunggu Luffy, ucap Seng. Semua pun terkejut saat tangan Luffy memanjang. Wah, lengannya memanjang. Itu berarti, apa mungkin kau? Apa ini? Hilang? Apa? Buah gomu-gomu yang kita dapat dari kapal musuh hilang. Luffy, apa kau makan buah seperti ini? Iya, sebagai makanan penutup, tapi rasanya tidak enak, ucap Luffy. Buah gomu-gomu adalah salah satu dari buah iblis. Siapapun yang memakannya tubuhnya akan menjadi karet dan tidak akan bisa berenang selamanya. Hah? Masa sih? Dasar bodoh. Luffy pun sedang berlari. Hehe, paman, aku mau beli ikan nih. Ada apa Luffy? Kelihatannya hari ini kau gembira sekali. Apa kau masih meminta pada bajak laut itu untuk membawamu? Tubuhku jadi melar seperti karet dan aku tidak akan bisa berenang lagi selamanya. Tapi tak masalah, bagaimanapun aku akan jadi bajak laut dan juga tidak akan jatuh ke laut seterusnya. Karena memakan buah gomu-gomu, aku jadi manusia karet. Hal itulah yang membuatku bahagia. Nih, lihat, piong-piong. Lalu kenapa? Mungkin saja kau jadi aneh dan hal itu akan menarik perhatian penduduk desa, tapi apa untungnya? Tubuhmu kan jadi seperti karet, kepala desa. Berapa kali kukatakan kau tidak akan bisa jadi bajak laut, Luffy? Kau kambing hitam desa ini. Dan sepertinya kapten itu juga mengerti. Ngomong-ngomong, jangan terlalu sering bergaul dengan mereka. Luffy pun sambil mengejek. Kali ini mereka akan pergi dalam waktu yang cukup lama, ucap Luffy. Luffy, apa kau tak akan kesepian? Ucap Makino. Tidak, aku belum bisa memaafkan mereka soal perompak gunung itu, ucap Luffy. Aku sangat kecewa dengan Seng dan yang lainnya. Soalnya menurutku bajak laut itu harus seorang yang hebat, ucap Luffy. Masa? Tapi menurutku dia tampak hebat karena masih bisa tertawa walau diperlakukan buruk, ucap Makino. Makino tak mengerti sih, ada saatnya seorang pria harus bertempur, ucap Luffy. Begitu, payah juga aku ini ya, ucap Makino. Benar, permisi, seseorang datang ke bar Makino. Luffy sepertinya kaget. Hari ini tak ada bajak laut ya? Tenang sekali, kami kebetulan lewat di tempat ini. Wah, Higuma datang lagi.
Apalagi yang kau tunggu? Kami ini tamu tahu. Minta sake. Kepala desa, gawat. Ada apa Makino? Terburu-buru seperti itu. Luffy, dia diculik oleh perompak gunung. Tubuhmu benar-benar menarik. Sama sekali tak ada pengaruhnya walau dipukul atau ditendangi. Hei, ayo kita tolong Luffy. Tapi mereka itu perompak. Bisa-bisa kita dibunuh. Lagi pula sepertinya Luffy yang mulai cari gara-gara. Sialan, ayo minta maaf padaku. Kurang ajar. Manusia karet ya. Apa ini jenis spesies aneh? Wah, Luffy pun dibuang. Sialan, aku ada ide bagus. Awas kau, bagaimana kalau kita jual dia ke sirkus? Sepertinya harga anak ini cukup bagus. Ya, dasar nekat. Hai bocah. Wah, Luffy pun ditendang oleh Huguma. Aku sedang ingin minum, kau malah mengacau. Bahkan kami tidak membicarakan dirimu. Wah, Luffy diinjak. Ku bilang, minta maaf padaku, sialan, ucap Luffy. Luffy bodoh. Kenapa dia bicara seperti itu? Singkirkan kakimu. Dasar perompak gunung bodoh, ucap Luffy. Lepaskan anak itu, ucap kepala desa. Kumohon. Aku tak tahu apa yang telah dilakukan Luffy, tapi kami sama sekali tak bermaksud mengusikmu. Sebagai permohonan maaf, kami akan membayarmu, tapi lepaskan anak itu, ucap kepala desa. Kepala desa, boleh juga orang tua satu ini, rupanya dia pandai membaca situasi. Tapi tidak bisa, anak ini sudah tidak bisa ditolong lagi. Dia sudah benar-benar membuatku marah, ucap Higuma. Kalau aku tidak menghajar bocah karet satu ini, aku tak akan merasa puas. Yang salah itu kau, monyet gunung, ucap Luffy kepada Higuma. Oke, aku berubah pikiran. Biar aku bunuh kau di tempat ini. Sling, Luffy, kumohon lepaskan dia. Pantas aku tidak melihatmu di pelabuhan. Kupikir ada apa. Ucap Seng yang baru saja datang. Lagi-lagi si perompak gunung itu. Kapten? Hei, Luffy, ku dengar tinjumu sama kuatnya dengan pistol kan? Diam. Si bajak laut. Rupanya kalian masih ada di desa ini. Apa kalian bermaksud membersihkan desa ini selamanya? Ucap Higuma. Aku tidak peduli apa yang ingin kau lakukan, tapi jangan coba-coba mendekat atau kutembak kau. Kau tidak dengar? Jangan mendekat. Klik. Atau kutembak langsung kepalamu. Hahaha. Kau sudah mengeluarkan senjata, berarti sudah siap mempertaruhkan nyawa kan? Hah? Apa maksudmu? Maksudku, benda ini dibuat untuk mengancam orang lain. Dor. Musuh pun tertembak oleh anak buah Seng. Hei kau, kenapa kalian begitu licik? Licik, gampang sekali kalian bicara. Memangnya kami ini pendeta, ha? Orang-orang di depanmu ini adalah bajak laut. Diam, ini sama sekali bukan urusan kalian. Dengar, meskipun aku dipukul dengan botol sake atau dipermainkan oleh kalian, bagiku itu bukanlah masalah. Tapi, apapun alasannya, aku tidak akan mengampuni orang yang menyakiti sahabatku. Seng. Hahaha, tidak akan mengampuni katamu, ucap Higuma. Sekumpulan bajak laut bodoh yang berkelana di lautan seperti kalian ingin melawan para bandit, lucu sekali. Bunuh mereka. Wow, mati kau. Biar aku saja yang mengurus mereka, ucap anak buah Seng. Pertempuran pun berlangsung. Wah, rokoknya dimatikan ke mukanya. Waduh, panasnya. Wow, wah. Jangan coba-coba meremehkan kami, ucap anak buah Seng. Kalau ingin melawan kami, kalian harus mengarahkan kapal perang. Wow, hebat. Tunggu, anak ini yang mulai cari gara-gara, ucap Higuma. Dengar-dengar harga kepalamu 8 juta beri ya, ucap Seng. Higuma pun ketakutan. Cih, blar. Bom asap. Wow, Higuma mengeluarkan bom asap. Sini kau bocah. Wah, lepaskan aku. Luffy, gawat, kita telah meremehkan dia. Bagaimana ini? Bagaimana? Ucap Seng. Berisi, kenapa kau tidak suruh kami untuk mencarinya? Dasar kapten bodoh, ucap anak buah Seng. Bodoh orang ini. Hahaha. Akhirnya aku bisa kabur. Siapa sangka perompak gunung melarikan diri dengan perahu. Nah, tadi aku membawamu sebagai sandera. Sekarang kau tak ada gunanya lagi. Semua orang yang telah kubunuh adalah orang yang telah menghinaku, ucap Higuma. Mati kau, ucap Luffy. Selamat tinggal. Sembari Higuma menendang Luffy. Sial. Bocah. Mereka cuma pengecut, tapi kenapa aku tak bisa memukul mereka? Kurang ajar. Hahaha.
Kau lihat wajah para bajak laut itu, meskipun dipukul botol, mereka tidak bilang apa-apa. Benar-benar gerombolan pengecut. Hahaha. Melihat pengecut seperti mereka membuatku muak. Saat itu aku berpikir untuk membunuh mereka. Ucap Higuma. Bajak laut itu hanya bisa sok jago. Diam. Ah? Higuma pun terheran. Jangan menjelek-jelekan Seng, mereka bukan pengecut. Ucap Luffy. Jangan Luffy, ucap Makino. Jangan pernah menghina Seng dan kawan-kawan, ucap Luffy. Hahaha. Wah. Ada monster laut datang. Monster apa ini? Ucap Higuma. Wah, Higuma pun termakan. Monster laut mengarah ke Luffy. Wah, tolong aku. Wah. Seng. Hampir saja Luffy terbunuh. Seng setelah datang. Nyah kau, ucap Seng. Deg. Monster laut pun langsung kabur. Luffy pun menangis. Aku berutang budi padamu Luffy. Sudah aku dengar dari Makino. Ternyata kau bertempur demi kami ya, ucap Seng. Hei, jangan nangis, kamu laki-laki kan? Ucap Seng. Tapi Seng, lenganmu, ucap Luffy sembari menangis. Apaan sih, cuma satu lengan ini? Aku senang kau selamat, ucap Seng. Wah. Alasan mengapa Seng tidak mengajak Luffy adalah karena buasnya lautan dan kelemahan Luffy. Bagaimanapun Luffy menganggap Seng adalah pria yang hebat. Karena itulah kelak dia ingin menjadi pria seperti itu. Aku tahu ini adalah perpisahan. Mendadak kau akan meninggalkan desa ini dan tak kembali lagi. Ya, aku tahu ini adalah perpisahan mendadak setelah kita lama bersama-sama. Kau sedih? Ya, sedikit. Tapi aku tak akan memintamu membawaku lagi kok. Aku akan berusaha sendiri untuk jadi bajak laut, ucap Luffy. Memangnya siapa yang mau mengajakmu, ucap Seng. Buktikan, apa kau bisa jadi bajak laut, ucap Seng. Ya, pasti, ucap Luffy. Kelak, aku akan mengumpulkan teman-teman seperti kelompokmu, ucap Luffy. Dan menemukan One Piece, harta terbesar di seluruh dunia, ucap Luffy. Aku akan menjadi raja bajak laut, ucap Luffy. Wow, ingin melebihi kami, ucap Seng. Kalau begitu, topi ini kuberikan padamu, ucap Luffy. Ini topi kesayanganku. Kelak datang dan kembalikan topi itu padaku. Jadilah bajak laut yang hebat, ucap Luffy. Dia akan semakin besar, ucap anak buah Seng. Ya, dulu aku juga seperti itu waktu seusianya, ucap Seng. Naikkan jangkar, kembangkan layar, berangkat. Dan petualangan anak itu pun dimulai dari sini. 10 tahun kemudian, akhirnya anak itu pergi juga. Aku pasti akan kesepian, ucap Makino. Keinginannya menjadi bajak laut cuma bikin mau desa ini saja. Kali ini dia sungguh-sungguh pergi loh, ucap kepala desa dan rakyatnya. Hari ini benar-benar cocok untuk berlayar. Wah, monster laut datang lagi, ingin menyerang Luffy. Akhirnya kau muncul juga, monster laut, tapi kali ini kau memilih orang yang salah. Rasakan teknik yang kupelajari selama 10 tahun ini. Gomu, pistol. Wah, monster laut pun terhempas. Rasakan. Pertama-tama aku harus mencari anak buah. 10 orang anak buah. Aku juga ingin bendera bajak laut. Oke, maju. Aku akan jadi raja bajak laut. Tanpa melihat seorang pun yang akan dijadikan anak buah, Luffy mengarungi lautan dengan perahu kecilnya. Petualangan besar yang ingin dia inginkan kini dimulai. Ya, chapter sudah selesai.